Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih. Kesempatan kali ini kita akan merenungkan kembali kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum itu, mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga yang mulia, kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Pada kesempatan ini Tuhan, kami bersama-sama akan belajar dari kebenaran firman-Mu. Urapi hati dan pikiran kami, biarlah kebenaran firman-Mu dapat kami pahami dan mengerti, sehingga kami boleh menjadi pelaku firman yang sejati. Terima kasih Tuhan, demi Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, perenungan kita pada hari ini terambil dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-10 ayat yang pertama sampai yang ke-48. Cukup panjang, namun saya akan membacakan bagi kita semua dari ayat yang ke-40 sampai yang ke-48. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Yesus itu telah dibangkitkan Allah pada hari yang ketiga, dan Allah berkenan bahwa Ia menampakkan diri bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah, yaitu kepada kami yang telah makan dan minum bersama-sama dengan Dia. Setelah Ia bangkit dari antara orang mati, dan Ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa Dialah yang ditentukan oleh Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Tentang Dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Dan semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Lalu kata Petrus, bolehkah orang mencegah untuk membaptis orang-orang ini dengan air, sedangkan mereka telah menerima Roh Kudus sama seperti kita? Lalu ia menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Kemudian mereka meminta Petrus supaya ia tinggal beberapa hari lagi bersama-sama dengan mereka. Amin. Demikianlah firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Dan tema kita pada saat ini adalah Roh Pemersatu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, jika kita lihat dari ayat yang pertama sampai ayat yang terakhir, teks ini menceritakan tentang peristiwa pemberitaan Injil yang dilakukan oleh Petrus kepada Kornelius yang telah diatur oleh Tuhan. Jika kita pahami, Petrus adalah rasul yang menerima Roh Kudus dan yang telah bersaksi tentang Tuhan Yesus. Hidup Petrus masih dipenuhi dengan aturan orang Yahudi, dan ia mematuhi segala aturan, mulai dari makanan yang najis sampai orang-orang non-Yahudi yang dianggap belum tahir. Ia belum pernah makan makanan yang haram dan masuk ke rumah orang-orang Yahudi. Sementara Kornelius adalah seorang perwira Italia yang percaya kepada Tuhan. Saleh, seisi rumahnya menyembah Allah, tekun berdoa, dan sangat dermawan pada orang Yahudi yang kekurangan. Kornelius percaya kepada Tuhan, tetapi ia bukan orang Yahudi. Padanya datang penglihatan. Malaikat Tuhan menyuruh Kornelius untuk mengundang Petrus datang ke rumahnya. Kornelius patuh dan mengirim orang untuk mengundang Petrus. Pada bagian akhir teks, penulis kitab Para Rasul ini memperlihatkan bagaimana Roh Kudus berperan sebagai pemersatu antara orang-orang yang berbeda bangsa,
seperti Kornelius dan Petrus ini. Melalui pekerjaan Roh Kudus, mereka dipersatukan sebagai saudara. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, dari cerita tersebut kita dapat melihat bahwa Roh Kudus mempersatukan dua orang yang berbeda bangsa, yakni Petrus dan Kornelius, yang mana Petrus memiliki pemahaman bahwa orang non-Yahudi adalah orang yang belum tahir dan tentu akan najis jika masuk ke dalam rumahnya. Tetapi melalui pekerjaan Roh Kudus, maka dapat membuka pikiran Petrus yang boleh kita lihat dari ayat yang ke-34 sampai yang ke-35. Demikian firman Tuhan. Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Dari ayat ini terlihat kesadaran Petrus sehingga dapat memberitakan kabar tentang Yesus Kristus kepada Kornelius, dan Kornelius pun bersyukur telah menerima berita keselamatan dalam Yesus Kristus dan ke atasnya turun Roh Kudus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, dari perenungan kali ini kita dapat belajar dari Kornelius dan Petrus, yang mana Kornelius adalah seorang yang taat kepada Allah. Hal ini terbukti dari penglihatan yang diterima dari malaikat Tuhan untuk mengundang Petrus datang ke rumahnya, dan ia pun langsung melakukannya. Meski ia tahu orang Yahudi membangun tembok pemisah bagi orang non-Yahudi. Dan dari Petrus kita dapat belajar bahwa setelah Petrus memperoleh penglihatan, maka Petrus menyadari Allah tidak membedakan suku bangsa untuk memperoleh kabar keselamatan. Oleh karena itu, marilah kita belajar seperti Petrus untuk mengubah cara pandang kita untuk melakukan perbuatan baik kepada orang lain. Dengan kita memandang semua orang adalah sama, yang berhak menerima kebaikan kita, maka kita telah menyatukan perbedaan yang ada. Dan kita harus tetap ingat bahwa Roh Kudus selalu menyertai kita dalam setiap aspek kehidupan kita. Amin. Demikian perenungan yang boleh kita renungkan bersama. Mari kita bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk firman yang boleh kami renungkan bersama. Ajar kami Tuhan untuk dapat peka terhadap pekerjaan Roh Kudus, sehingga kami boleh menjadi saksi-saksi-Mu di dunia ini. Demi Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin.